Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas-mas, mbak-mbak semua yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi ini Bantul cerah ya. Alhamdulillah Allah maringi kenikmatan, kita bisa bersua dalam tatap maya gitu ya. Untuk memulai kegiatan pagi ini, marilah kita buka dengan membaca doa bersama terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup nih. Teman-teman sehat semua toh? Alhamdulillah sehat bro. Alhamdulillah. Kebetulan kalau tadi Pak Zumardin katanya negara api habis menyerang gitu ya. Nah, sekarang negara api baru menyerang keluarga kami, Mas. Wah, ya, jadi apa? Semoga semua cepat baik ya. Mudah-mudahan segera sehat bro semuanya. Amin. Nggak tahu ini apa. Awalnya suami saya tuh itu ya, sekolahnya tuh udah tatap muka gitu ya. Terus 2 pekan tatap muka itu pulangnya panas-panas dan kena tracing. Kami negatif awalnya, tetapi kok sampai apa ya, sampai panas, sesak napas dan lain-lain ya. Pokoknya satu orang tuh ada yang menderita 7 dari 9 gejala gitu. Tapi alhamdulillah sudah mendingan ya. Itu terima kasih doa-doanya. Jadi monggo teman-teman, kesehatan nomor 1. Jadi silahkan sarapan, yang belum sarapan, yang mau minum kopi, mau minum susu diizinkan ya. Monggo silahkan. Alhamdulillah terima kasih Mas Rois sudah meng-share itu ya, lembar soal dan jawaban. Nah, kita coba lihat soalnya dulu. Nah, seperti ini. Kita untuk melakukan analisis faktor. Nah, pertama kita menamai butirnya dulu. Nah, ini alhamdulillah butirnya itu sudah pilihan ganda. Skornya 01 benar ya. Alhamdulillah, jadi betul di skor 1, yang sesuai kunci di skor 1, yang memilih pilihan selain kunci di skor 0. Nah, caranya ya, kalau seperti ini kita juga buka Excel misalnya gitu ya. Atau notepad dulu boleh ya. Kemudian menamai butir-butirnya. Ya. Saya minimalis biar bisa double ya. Nah, tadi PDF ya. Ini. Double. Ya, nomor
Nomor 9 skala. Nomor 10 apa ini? Perhitungan waktu. Ukuran Tentang otasi versi panjang ya. panjang. Nomor 12 FDP Kalau penghitungan lusin perkalian mungkin. anak buku yang harus dibayar. 2 lusin dapat bonus Aritmetika sosial. ini kan ada buah, kemudian ada lusin gitu ya. Berarti Jumlahan perkalian bisa atau apa namanya tuh? Yang kesatuan itu ya. Kelas berapa Thomas ini? Kelas 6, Prof. Nomor 13, jarak waktu kecepatan. Waktu kecepatan Gitu. Empat belas. 14 Soal cerita bangun datar, Prof. Soal cerita bangun datar. belas bangun datar. 15 lingkaran. enggak kan? 16 itu pencerminan. 17 sifat bangun datar. Sifat bangun datar. Sifat bangun datar. 18 itu luas permukaan bangun datar. Bangun ruang. ruang. Terus 19 koordinat kartesius. Koordinat bangun ruang. Salah. Koordinat 19 koordinat kartesius. Ke-10 volume tabung. Masih bangun ruang volume tabung. Volume tabung. 21 statistika. Diagram statistik, diagram tabung. Dua sama statistika. 23 masih statistik. 23 statistika juga. 23 statistik, diagram lingkaran. 24 sama 25. Sama ya. Masih sama. Statistik juga. Statistik sampai 25. Udah. Entah ya, sudah.
Prof, katanya Mas Hamidullah Ibra mau masuk, Prof. Oh ya, ya. Iya. Tadi sibuk mengidentifikasi, mungkin nggak lihat kalau ada Sampun, yang Prof. masuk. Oh, Udah. sampun. Oh ya. Terus kalau sudah selesai ini, kita ke Excel-nya ya. Ke Excel-nya yang ini. Nah, ini sudah dimerah-merahi. Nah, kemudian kita buka Jamovi ya. Nah, sebelum buka Jamovi kita prepare datanya dulu. Ini mau kita save as boleh bagi CSV, boleh sebagai Excel ya. Ini berapa sekolah Mas Rois? Satu, Prof. Satu sekolah tuh muridnya 140. Nggih, Prof. Itu kebetulan. Sekolahnya besar ya, alhamdulillah. Nggih, Prof. Ini soal UAS atau apa Mas Rois? Menika soal latihan ASPD, Prof. ASPD mereka seperti UN begitu. Asesmen standarisasi pendidikan daerah. Oh iya. Di Kabupaten. kabupaten mana nih? Sleman, Prof. Alhamdulillah. Tadi ada Excel-nya, kita save as juga sebagai CSV. Terus kita cari datanya. Ya. Alhamdulillah ya. Terus kemarin kita ubah ya.
ini tipenya menjadi continuous yang gambar meteran ya. Oke, sudah gambar meteran semua. Terus analyze, kita pilih faktor. Nah, insya Allah kita pakai exploratory factor analysis. Kita bisa pilih ini satu, terus ada belum milih variabel kok ya, lupa ya. Variabelnya dipilih dulu. Terus ada missing value-nya ya. Sebentarnya ada apa nih? So itu oh ya, ada missing value-nya ternyata. Coba kita cek ya. Ini data aslinya. Ada yang nggak menjawab. Missing values in the correlation matrix do not allow me to continue. Please drop those variables and try again. Sebentar, kita coba lihat. Kita lihat matriks korelasinya ya. Oh, ini B2 dengan mana nih? Nggak ada korelasinya. B2 dengan B4. Kita lihat polanya coba. Oh, ini benar semua, Mas. Iya, Bu, benar semua yang nomor 2. Coba kita cek lagi. Nomor 5 juga benar semua. Nomor 19 benar semua. Nomor 23 juga benar semua. Ini kalau Jamovi tidak mau yang ini, yang apa?
benar semua, ternyata tidak ini, karena mungkin metode estimasinya maksimum likelihood ya teman-teman. Jadi kalau yang benar semua itu malah kurang bernilai ya, tidak bernilai. Berarti coba kita buang butir 2, 5, 19, dan 25. 2, 5, 19, dan 25. 23 Bro. 23 Bro. Berapa? 2, 5, 19, 23. Oh ya, 2, 5, 2, 5, 19, 23. File save ya, save. Terus saya save as file, save as ke Excel dulu aja. Bersih ya. Terus ini kita buang. Satu-satu aja. Kita save, terus file, save as. Kita simpan sebagai CSV. Save. Masuk Jamovi lagi ya. Ini yang bikin B2 ya, B2, B5 ya, benar ya. Atau coba kita buang dari sini, B2, B5, B19, B23. Nah, ini ya teman-teman ya, alhamdulillah sudah lumayan. Nah, ada yang korelasinya kecil nih, yang 25 kecil banget. Ada nggak ada yang besar banget ya, ada yang korelasinya negatif, bervariasi ya. Coba sekarang kita masuk ke analisis faktor exploratory lagi. Nah, kita masukkan semua. Tadi berapa? B2, B5, 19, 23. Bismillah, semoga merah-merahnya nggak ada lagi. Alhamdulillah. Ini teman-teman nih, jadi ternyata ada 2 faktor. Kita pilih dulu juga Bartlett, KMO. Kita pilih yang eigen value-nya. Oh, kalau lebih dari 1 banyak ya. Ada berapa faktor nih? Oh, 9 faktor ya. Faktor
correlation over summary, short loading by size. Coba lihat script plotnya ya. Nah, ini hasilnya. Nah, ini ada apa lagi? Apa yang tadi? I'm sorry. Missing value in the correlation matrix is not allowed. Kok masih ya? Tadi ada satu siswa yang benar semua, apa itu juga Bu? Oh. Ini matriks korelasinya ya Mas yang bermasalah, bukan orangnya ya. Kita coba lihat. Coba kita cari yang apa yang korelasinya itu berupa huruf bukan bilangan. Pelan-pelan ya. Kok nggak ketemu ya teman-teman? Nggak ada Bro. Nggak ada ya? Iya. Kok di sini mah ada merah-merah? I'm sorry, missing value NA in the correlation matrix. Sepertinya B2, B5 itu masih tadi Bro. Oh masih yang tadi. Oh yang tadi toh ini. Atau kita close saja dulu biar nggak Ya ini kan ganggu yang masih lain. ada B2, B5. Ya diulangi lagi dari awal. Oke, don't save. Kita mulai dari awal saja. Campur ternyata ya. File, open, browse. Kita pilih CSP. Latihan Sleman bersih ya. Terus faktor exploratory factor analysis,
kita masukkan semua karena udah bersih, semoga aman ya. Nah ini kalau modelnya paralel teman-teman. Nah kalau modelnya paralel, alhamdulillah hasilnya bagus ya. Langsung muncul ada 2 faktor ya. Ini ada 2 faktor. Kalau misalnya mau ditambahi output KMO, short loading. Nah kemudian yang penting tuh script plot ya, gambaran ininya ya yang ini ya. Ini ada dua faktor, dua dimensi. Jadi ada 2 faktor yang terukur di instrumen ini. Terus kita mau tahu yang terukur itu apa saja, kan kaitannya dengan validitas konstruk ya. Jadi nanti kita bisa lihat ini. Nah ini sudah ngumpul. Butir 22, 20, B4 ya. Butir 4, butir 5 itu mengukur 1 hal. Kemudian 24, 9, 37, 13 itu mengukur 1 hal yang lain. Nah sementara yang lainnya lagi ini tidak masuk di dua-duanya gitu ya. Nah sekarang kita coba identifikasi butir-butirnya itu, nanti kita namai dengan apa gitu ya, berdasarkan butir-butirnya ya. Kita copy ke Word. Oh sebentar, nggak tercopy. Nah ini hasilnya. Nah sekarang kita masukkan tadi yang hasil kita mengidentifikasi ini. Nah sekarang kita tempelkan di sini. Butir 22 tentang apa? Statistika. (20) volume bangun ruang. B4 KPK 6 operasi hitung pecahan. Bandingan Operasi hitung pecahan kok B6 B6 operasi hitung pecahan. Terus 25 statistika lagi.
21. Sama 10 Waktu, bro. waktu 15 Lingkaran, gelas pencerminan, nomor 1 operasi hitung ya. Di 8 pendingan. Di 24 memang telaten teman-teman ya, termasuk analisis butir ya. Per butir jadi aset. sembilan skala, Terus 37 bangun ruang. 22, 27 operasi hitung pecahan, 13 jarak, waktu dan kecepatan. Belas jarak, waktu, kecepatan. Terus 18 bangun ruang. Kemudian terus 14 soal cerita bangun datar, Soal cerita bangun datar. 17 sifat bangun datar, Sifat bangun datar. 11, 12 konversi tanggan dan perkalian. 11 Nah sekarang teman-teman coba menamai ya. Kalau begini ini dinamai apa? Yang kuning terus yang hijau dinamai apa? Gitu ya, susah ya. Nah Bingung, biasanya bro. ya. Bingung, bro. Nah kalau misalnya di sini statistika perhitungan, nah mungkin dominan ke yang memerlukan perhitungan. Terus yang di bawah misalnya bangun ruang, jarak, bangun datar. Nah, atau ini ya, ini skala, statistikanya ini skala bangun ruang
jarak, waktu, kecepatan, bangun ruang, ini juga nggak ini ya, bangun datarnya masuk sini harusnya. Tapi ini malah faktor uniknya kecil. Nah, ini juga menamainya nggak jelas ya. Nah, ini salah satu nanti kelemahan analisis faktor eksploratory gitu teman-teman. Nanti kita perbaiki di analisis faktor konfirmatory. Nah, kalau seperti ini hanya bisa dinamai ya. Ini statistika kan beda dengan bangun ruang. Ini operasi hitung. KPK masuk operasi hitung. Ini operasi hitung pecahan. Ini statistika. Ini waktu. Tetapi ini kok ada lingkaran. Jadi yang atau mungkin volume bangun ruang itu ini ya, tadi menghitung akar tadi ya, akar pangkat 3 dari gitu ya. Terus lingkarannya lebih ke menghitung. Siapa tahu ini nanti bisa dinamai oleh ahli menjadi butir-butir yang memerlukan perhitungan lebih jeli misalnya loh ya. Nah, kemudian yang ini statistika 24 kan perhitungan juga ya. Ini skala menghitung juga. Operasi hitung juga menghitung. Yang memerlukan abstraksi dimensi hanya ini. Nah, kalau seperti ini susah namanya, mau dinamai apa? Jadi yang mendominasi itu kira-kira apa? Nah, ini nggak jelas gitu. Jadi paling hanya ngasih nama faktor 1 atau faktor matematika 1 sama satunya lagi faktor matematika 2 gitu. Paling hanya ini saja gitu teman-teman. Kemudian untuk apa? Persentase muatan faktornya. Nah, di sini juga memang kecil ya teman-teman. Jadi dengan 2 faktor ini hanya bisa menjelaskan 17,84% gitu ya. Jadi butir-butir ini hanya bisa menjelaskan 17% dari 100% variansi siswa. Variansi itu keterbedaan gitu ya. Jadi variasi siswa itu hanya dijelaskan oleh instrumen ini 17%. Yang 80% lebih ya, 82% dijelaskan oleh siapa? Yang lain gitu ya. Kita tidak tahu gitu ya. Nah, kemudian ini korelasi faktor 1 dan 2 cukup kecil 0,2. Kemudian kecocokan model ya. Model cocok ini modelnya cocok karena Q kuadratnya sekian itu p-value-nya lebih dari alfa ya. Jadi H0 itu model cocok, H alternatif model tidak cocok. Nah, atau saya tuliskan di sini. Uji kecocokan modelnya ya. Nol, pakai itu. Subscript. Alternatifnya model, maksudnya model dalam analisis faktor ya. Terus H0 ditolak jika
p-value ya, p-value kurang dari alfa. Misalnya 0,05 misalnya ya. Statistik ujinya, uji Q kuadrat ya. Terus keputusannya apa di sini? P-value-nya berapa di sini? Value sama dengan 0,1. 0,0193 lebih dari 0,05. Jadi H0 diterima atau ditolak? Diterima. Tolak. Tolak, terima. Tidak ada digantung, hanya ada diterima dan ditolak ya. Itu kayaknya 0,193 atau 0,0193. Ini Oke. 0,193 toh? Oke, yang di bawah 0,0. Oh ya, oh ya. Berarti lebih besar. Betul, lebih besar dari 0,05. H0 diterima, Berarti jadi diterima ya. Diterima tanpa syarat buatan tuanya. model cocok ya. Model dalam analisis ini ya, model faktor ya. Jam 9.30 ya. Tuh ya, ini untuk kecocokan modelnya ya. Tetap sah. Hasil. Nah, ini kalau uji Bartlett itu uji apa? Kecukupan sampel. Nah, yang untuk kecukupan sampel kita lihat di sini, di overall dulu. Nah, yang uji Bartlett sama sphericity itu sama. Nah, ini uji, namanya uji untuk kecukupan sampel ya. Kita lihat yang MMSE-nya dulu, KMO. Kaiser Meyer Olkin. Nah, ukuran KMO ya ini. Ini ya. Nah, ini. Kalau lebih dari setengah, nah ini ya. Ini ya, ini kalau lebih dari setengah, sama ini, sama yang ini ya. Kurang dari alfa. Misalnya 0,05 misalnya. Itu nanti sampelnya cukup ya. Nah, jadi tidak perlu nambah sampel. Jadi ini sepasang. Hijau ini sama ini sepasang. Cukup jelas ya teman-teman. Jadi pokok men ya, pokok men itu pokoknya jika MSA dari KMO ya, atau Kaiser Meyer Olkin itu nilainya itu lebih dari 0,5 sama
Barlet ya, uji Barletnya itu kurang dari alfa, itu bisa dikatakan sampelnya cukup. Jadi sampel yang digunakan, jadi tadi ada 140 orang siswa itu sampelnya mencukupi gitu ya. Kemudian ini per butir ya, tidak terlalu perlu ya. Ini kalau nilai eigen ya, ini nilai eigennya juga kecil ya teman-teman, 2,5, 1, 0,5, 0,4 gitu ya. Padahal dari 25, jadi 2,5 dibagi 25 berapa nih? Hanya 10% ya. Padahal biasanya kalau butir soal yang bagus, untuk faktor 1 itu paling tidak 20% sendiri gitu. Jadi ini masih kurang kuat ya butir-butirnya ya, mengukur siswa. Nah, meskipun dari gambar bagus, tetapi di sini masih kurang tinggi ya, kurang apa? Nilai eigennya itu harusnya tuh yang pertama tuh sekitar 7 ya, paling tidak 7 gitu ya. Tetapi dari sini sudah kelihatan bahwa ada 2 dimensi atau 2 dimensi dominan yang masing-masing tadi matematika 1 sama matematika 2 yang terukur gitu. Gitu teman-teman. Ya, meskipun apa kalau dari analisis ini butir tidak terlalu bagus ya, tetapi paling tidak sudah memberikan gambaran gitu ya, kalau ada 2 faktor matematika 1 dan matematika 2. Hanya memang dari butir ini belum secara kuat menggambarkan gitu ya, menggambarkan kemampuan siswa, untuk mengukur kemampuan siswa. Mohon maaf ya Mas Rois. Nah, soalnya memang begitu ya. Betul. Itu kemarin saya dapatkan dari kabupaten, Prof. Iya. Jadi evaluasi juga, karena memang kemarin ada beberapa soal yang Prof, error kuncinya itu tidak ada, Prof. Gitu. J. Jadi siswa ya, kan? juga bingung juga ya. Terus, Prof. G, Prof. Begitu, Prof. Oke, nah ini hasilnya saya share ya di grup ya. Monggo teman yang lain mau share jawaban sama ini juga boleh. Mau bertanya, Prof. Silahkan. Jadi yang barusan dilakukan itu kan untuk melihat validitas konstruknya, nggih. Kalau dalam benak saya, ini ada soal ingin meneliti untuk meneliti sejauh mana misalnya anak-anak nanti bisa menjawab atau ketersebaran kemampuan anak. Nah, terus soal itu kan berarti dilihat dulu validitasnya dengan menggunakan ini tadi nih, Prof. Nah, ketika menemukan hal yang tidak pas atau tadi Prof bilang bahwa ketersebaran soalnya kurang begitu bagus. Nah, setelah melakukan validitas ini apakah diperbaiki? Ini kalau untuk melakukan penelitian, Prof, apa diperbaiki sehingga menjadi bagus atau berarti nanti ketika untuk penelitian ya memakai soal ini lagi, Prof? Terima kasih Mbak Esti. Pertanyaan yang bagus. Kalau misalnya ya, memang untuk membuktikan validitas konstruk ini tuh memang berat ya Mbak Cici. Jadi Mbak Cici, astagfirullah, sorry, Mbak Hesti. Ini panggilannya memang Cici kok, Prof. Panggilannya Cici Aryasina. Ini barusan tadi pagi tuh kepikiran atasan saya minta saya menghubungi Prof Cici ya dari UNED.
Jadi satu langsung saya belum melakukan. Nah, Mbak Esti langsung tak panggil Bu Cici ngapunten ya. Sebentar Mbak. Jadi memang berat kalau validitas konstruk ya. Validitas konstruk itu dibuktikan karena Mbak Hesti harus menghubungi sekian guru untuk kerjasama, kemudian melakukan tes gitu ya Mbak Hesti ya. Terus dari sini, nah itu juga ini Mbak Hesti tantangannya ya. Kalau tidak diawasi, nah juga kelihatan kalau nanti juga tidak memberikan hasil yang bagus. Yang kedua, kalau misalnya ada butir-butir yang salah dan lain-lain gitu ya, itu juga ini ya akan kelihatan banget. Jadi memang untuk tahapannya, pertama kalau habis membuat kisi-kisi, kemudian membuat butir, kemudian butir sama kisi-kisi tadi divalidasi. Kemudian juga setelah itu uji coba skala kecil dulu, di kelas dulu. Misalnya 30 orang, dari 30 orang nanti dilihat tingkat kesulitan dan daya pembeda. Kalau misalnya ada kunci yang salah, ada apa kan langsung siswa juga ini ya. Bu ini bingung Bu, ini kok nggak bisa dikerjakan gitu. Nanti ada komplain dari siswa, selain dari pola jawaban juga kelihatan. Setelah itu diperbaiki Mbak. Kemudian baru diuji cobakan ke beberapa kelas lagi untuk melihat validitas konstruknya seperti itu. Tapi memang untuk membuat butir yang bagus itu memang cukup berat Mbak Hesti. Saya pernah membantu Prof. Suarsih Madya yang dari bahasa Inggris itu. Memang beliau itu sangat detail sekali, rigid dan bagus gitu ya. Jadi pertama validasi, kisi-kisi aja divalidasi loh Mbak. Jadi kita ngundang 6 orang dari berbagai provinsi untuk memvalidasi. Kemudian setelah validasi kisi-kisi, kemudian membuat butir. Butir aja juga divalidasi. Butir divalidasi aja berkali-kali Mbak, 2 lapis. Jadi lapis pertama itu mengundang 6 orang, lapis kedua 6 orang lagi, termasuk sampai di detail kuncinya per butir itu di komen gitu. Kemudian setelah itu baru diuji coba dan alhamdulillah diuji coba itu langsung bagus Mbak, kayak karena memang proses validasinya ada sudah kenceng ya gitu. Tidak ada cerita korelasi poin biserial negatif, itu nggak ada cerita pada kasus itu. Karena memang sudah itu ya, sudah benar-benar membuktikan kalau sudah bagus gitu loh. Jadi ya memang prosesnya aja seperti itu ya Mbak. Jadi dari membuatnya aja tuh udah capek banget dari proses membuatnya karena validasinya berulang-ulang berlapis-lapis gitu. Gitu Mbak. Nggih, Prof. Nggih. Matur nuwun, Prof. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Teknis Prof, izin Prof. Monggo silakan. Misalnya yang teman-teman yang ngambil kuantitatif mencari validitas konstruk, ketika datanya itu memang real dari lapangan kayak Mas Rois tadi ya. Satu siswa misalnya dari 50 siswa 23-nya itu benar semua. Nah, itu kan nggak bisa di aplikasi tadi Prof. Nah, itu kira-kira solusinya bagaimana atau cara bahasanya apa ya? Melakukan inovasinya seperti itu. Karena kalau kita nggak jujur juga repot juga ketika data itu tidak terbaca di aplikasi Jamovi ini, Prof. Ngoten, Prof. Terus di aplikasi maksudnya data disajikan di aplikasi sesuatu aplikasi gitu Mas?
kados tadi loh Prof, yang tidak missing values tadi loh Prof, misalnya. Oh, kalau missing value tadi karena kita pakai itu Mas, Jamovi ini pakai likelihood ya. Jadi kalau likelihood yang betul semua itu dianulir sama dia gitu. Jadi tidak mengurangi validitas, tidak mengurangi reliabilitas, tapi karena dijawab semua gitu ya. Jadi tidak ada pembedanya, Thomas. Kabeh pinter, Thomas. Gitu. Sebenarnya juga tidak salah karena yang namanya kalau jadi pilot gitu ya, harus bisa ngegas, bisa ngerem kan semua harus bisa gitu ya. Jadi tidak harus ada daya pembedanya. Ya ini memang kelemahan metode estimasi likelihood ya gitu. Tetapi ya memang baru inilah yang bisa dilakukan ya Mas ya. Jadi memang setiap analisis kan pasti ada keterbatasannya gitu Mas. Ada lagi teman-teman? Ada data lain? Teman-teman punya data lain? Mas Habibie ada dedeknya nih. Umur berapa Mas dedeknya Mas? Oke, Prof. 2 tahun? Ya 3 tahun. Alhamdulillah, Masya Allah. Ada data lain teman-teman? Butina siapa tahu punya data banyak? Nggak ada Prof, ngajar kelas 1. Oh. Ya Prof, misalnya ini Prof, saya meneliti siswa SD dan orang tua ya, kemudian siswanya saya beri angket dengan skala Goodman, orang tuanya misalnya saya kasih Likert. Kalau perbedaan seperti itu masih bisa dianalisis seperti ini nggak? Bisa, kalau ada datanya boleh dicoba. Berarti boleh ya, beda skala itu boleh? Tapi kalau misalnya siswa sama orang tua ya jangan disatukan. Siswa dianalisis sendiri, orang tua dianalisis sendiri. Meskipun tanya hal yang sama ya Mas. Oke, kan mungkin pertimbangannya kalau anak SD biar gampang jawabnya gitu ya, ya tidak gitu. Iya, nggak apa-apa. Bisa dianalisis begini nggak apa-apa. Nanti skornya nominal ya. Analisisnya sama seperti tadi, tapi nominal, datanya nominal jenis datanya. Kalau misalnya mau dikorelasikan juga boleh nanti ya. Apakah jawaban anak sama jawaban orang tua sama ya? Ada lagi teman-teman? Mas Berry punya data Mas Berio? Buatan Prof, buatan kakak. Zumardin punya data? Nggak ada Prof. Ada datanya cuma jumlahnya sedikit. Atau Mas Rois punya yang lain bisa dikeluarkan? Wonten Prof, tapi belum ada analisisnya Prof. Yang sebetulnya ada Prof, cuma jadi laptop itu. Karena kan saya itu setiap tahun mungkin pegang data yang kabupaten ataupun provinsi gitu ya Prof. Karena untuk setiap
ujian itu setelah selesai kan dianalisis seperti itu. Di Sleman juga seperti itu. Namun ya di laptop saya itu Prof yang baru diservis. Oh ya, ya nanti ya Mas kalau ada misalnya coba kita lihat nanti yang bukan matematik misalnya yang bahasa Indonesia atau PKN gitu ya. Iya Prof, kalau untuk yang bahasa Indonesia itu, untuk yang IPA itu itemnya ada 35 Prof, lebih banyak. Untuk IPA, kemudian untuk bahasa Indonesia juga 35, begitu. Standarnya di DIY Prof. Mudah-mudahan kalau lebih banyak bisa ini ya, bisa. Besok coba saya share Prof. Insya Allah besok sudah clear Prof. Terima kasih Mas Rois ya. Coba teman-teman, nah sekarang, saatnya kalau tadi saya sudah demo, nah sekarang teman-teman praktek ya. Nah kita coba lihat ya. Pura-pura menamainya sudah ya. Jadi saya share aja namanya tadi, saya share sekaligus ya. Nama ya. Monggo bahan-bahan sudah ada di chat ya, di chat WA. Mulai dari soalnya udah ada, penamaan soal ya, namanya soal, penamaan soalnya soal SD itu. Kemudian datanya. Nah, tadi sudah didemokan juga, sekarang praktek ya, silahkan praktek. Bisa share screen siapa yang mau praktek? Mas Ibda itu gambar apa di belakangnya ya, Mas Hamid? Saya belum sarapan. Kemarin ya? Presentasi masakan Padang ya. Oh, masakan Padang. Beliau bos masakan Padang, Prof. Warung makan Padang. Itu rempah-rempahnya gitu ya, Mas? Ya, ada beberapa jenis data itu, Prof. Oh, matematik ya. Monggo ada yang mau share screen untuk mendemokan kepada teman-temannya.
Prof, mungkin saya mau belajar biar lebih mandes gitu, Prof, untuk share screen. Sudah dibuka kok share screen-nya. Masih ditutup loh. Dari sini sudah dibuka tuh. Oh iya, Prof, benar. Direct di admit, Prof, karena saya menggunakan 2 gawai. Oh ya. Terus tekan jam berapa? teman-teman sambil dituntun ya. Nanti kalau saya lupa ambil. Ya, oke, toh. Mbak Esti, diubah dulu, continuous. Ya Mbak, di continuous. Dipencet apa ya? Kalau juga cari untuk mengubah jadi continuous. Di blok aja, Ctrl A kayaknya. Ctrl A. Nggak bisa ya, manual kayak di scroll ke bawah. Itu di sebelah kiri dulu ya. Ini dulu. Manual di data awalnya dulu. Kembali ke kolom. Kolom awal dulu. Ini kah? Betul. Loh. Iya. Ke samping. Terus
Stup. Terus Ke setup. itu diklik apa? Titik 3 itu loh, salah satu titik 3 di itu. Nah, itu kan di blok, terus titik 3 di itu loh, bintang 3, apa bunder-bunder 3, bawahnya situ, turun, ya, klik, atau klik situ, klik, ya. Terus di blok B1 sampai di blok geretnya pakai yang di bawah, terus ya stop. Nah terus dikekananin pakai yang drag itu ya. Geser dulu. Geser lagi. Ya. Yang lain belum Mbak, kelewat. Memang harus terampil ini teman-teman, kayak ada 2 mouse gitu ya. Kita mainin 2 ini. Ya. Jangan dilepas yang tadi, geretnya tuh mulai dari gini biar nyangkut ya. Kita misalnya ngedrag 10. Terus nanti jangan mulai dari 11, tetapi mulai dari 9, jadi ada sambungannya gitu loh. Terus kalau sudah dipencet meeting deh. Kalau sudah dipencet itu ya, terus dimasukkan satu-satu bisa, terus pakai apa? Keseluruhan seperti kemarin yang teman-teman kasih tahu juga bisa. Di satu, terus dibawa ke bagian akhir, diklik semua. Terus shift. Nah, ya. Terus ini diklikin semua ya, Prof. Ya, kalau mau analisis Cronbach alpha ya semua ya. Misalnya Cronbach alpha. Yang sebelah kiri aja, yang kanan enggak usah di drop ya. Sudah keluar itu alfanya. Itu dikendali semua ya, Prof. Satu saja, Cronbach alpha doang aja. Itu kok nggak keluar hasilnya ya, Mbak? Oh, langsung ke faktor aja, bukan reliabilitas. Yang tadi aja ya, faktor exploratory. Terus di blok semua dimasukkan. Ya, terus bisa dipilih itu ya, KMO, Bartlett, sort by loading, faktor summary. Ini buatan, Prof. Itu diklik semua faktor buka. Itu ya. Lebih dari 1. Kalau lebih dari 1, tetapi kalau lebih dari 1 ini kan tadi ada mencar-mencar, jadi yang lebih bagus pakai paralel analisis saja. Ya, seperti itu. Udah. Gitu, tinggal cerita Mbak, tinggal diceritakan ya. Itu, Prof.
mungkin untuk menghitungnya mengatakan tinggal menanyakan gitu, tapi untuk yang membaca hasilnya Prof, ketika nanti misalnya ketemu seperti kemarin, ini kebetulan faktornya 2, jadi konstruksi dari soal-soal itu berarti terdiri dari 2 faktor, ngerti nggih Prof? Ya, ini terdiri dari 2 faktor. Nah, kemudian tadi kan ini B1, B2 kan terus dinamai toh itu kan masih berupa nomor butir. Yeah. Terus B1 itu tadi apa? Operasi hitung itu diganti sebelah kirinya. Berarti di copy result. Di ke Word. Terus dinamai kayak tadi Mbak. Kita lihat dari yang tadi di file soal SD ya.
Terus harusnya kalau bisa dinamai tadi yang apa, faktor 1, faktor 2 kan tadi dinamai ya Mbak ya? Ini sambung bro. Enggak, maksudnya statistika volume yang faktor 1 itu namanya apa? Jadi faktornya enggak hanya faktor 1 dan faktor 2, tapi tadi dinamai kan? Faktor 1 itu matematika 1, faktor 2 matematika 2. Atau kalau misalnya benar-benar berkumpul benar, faktor 1 aljabar, faktor 2 geometri misal ya. Jadi ini namanya diganti ya bro? Atau bagaimana bro? Enggak, jadi tadi kan yang termasuk di faktor 1 itu kan tadi kita kasih warna hijau apa kuning ya tadi. Nah kemudian yang warna hijau itu kan kalau ada apel, jeruk, nanas itu kan kita kasih sebagai buah-buahan. Yang kuning kita kasih yang kuning ada apa, ayam, ikan, telur. Nah kita kasih lauk gitu ya, kita kasih nama lauk. Nah tadi yang statistik volume, KPK, statistika waktu, lingkaran itu kan kita susah menamai, tetapi kita kelompokkan jadi satu. Nah kita kasih nama tadi apa, matematika 1 gitu ya nama faktornya ya. Jangan klasifikasi dulu, misalnya dikasih warna biar yang satu namanya buah-buahan, yang satu sayur-sayuran gitu ya. Kok di situ toh Mbak? Yang diwarnai tadi yang di mana? Gimana? Yang di word. Oh yang di wordnya.
Oh iya Prof. Nah, kalau menamai di sebelah kiri kan ya nggak ada artinya ya. Yang di itu, yang di sini di blok, yang untuk faktor 1 di blok. Ini gitu ya. Kebetulan kita kan tadi susah menamai, jadi hanya kita namai matematika 1 dan matematika 2. Nah, jadi untuk menamainya kita tambah insert kolom lagi atau bagaimana Prof? Atau enggak ya, di luar situ, di luar ya. Begini ya Prof. Ya, gitu. Tapi itu hanya nama di sini aja. Nanti kalau data beneran kan kita harus menamai bener-bener ya. Semoga kalau untuk data yang memang benar-benar kelihatan seperti menamai buah-buahan dan sayur-sayuran gitu ya. Lanjut Mbak ya. Tadi summary persentase varians yang terjelaskan tadi ya, berapa itu? Tulis di bawah tabel. Nah ini saya nggak paham nih Prof. Tadi kan sudah disampaikan kan? Dari apa? Dengan menggunakan 35 butir, 25 butir. Yang tadi itu. Kalau kumulatifnya 17% itu berarti belum cukup untuk apa ya, istilahnya belum cukup bagus nggak nih Prof? Hanya bisa menjelaskan 17% variasi siswa. Tadi idealnya minimal kan ya Prof? 20% atau berapa ya? Minimal 50. Oh, minimal 50. Baca di situ biar nggak lupa. Terus selanjutnya ke model fit Prof, atau ke interfaktor correlation dulu. Ya, itu tidak apa-apa kalau cukup itu korelasinya sudah cukup rendah, tidak ada masalah. Tidak usah dibunyikan, nggak apa-apa. Nah, terus tadi kecocokan modelnya.
Hipotesis nolnya apa? Hipotesis alternatifnya apa?
Untuk yang uji kecukupan sampel ini benar ngaten juga karena T 0,0 lebih kecil dari 0,05 maka sampelnya cukup. Iya, ada 2 ya sepaket ya. Yang Barlet sama KMO overall. Kamu ya, Prof. Ya, terus turun. Ya, nilai Egen oke. Kita tidak bisa cerita banyak karena kecil ya. Sudah oke, Mbak. Terima kasih ya Mbak Hesti. Kami Prof. Nggih. Oke, alhamdulillah teman-teman Mbak Esti sudah demo, teman-teman juga sudah demo sendiri-sendiri nggih, Mbak Vera. Iya, Prof. Ya, sudah demo juga Mbak Herwulan. Sudah, Prof. Nggih, kalau ada kesulitan monggo nanti di-share di grup nggih. Iya, Prof. Nggih, alhamdulillah. Waktu juga sudah habis nih, Mas Jumardin sudah ke belakang, ini tanda-tandanya waktu sudah habis. Nggih, matur nuwun yang sudah mendemokan, matur nuwun Mas Rois yang sudah memfasilitasi data. Semoga laptop Mas Rois segera ini ya, segera sembuh ya. Dapat dikasih data yang lain. Untuk pekan depan, insya Allah kita ganti ke ini ya, kan nanti juga ada proses uji coba gitu ya, kalau yang mas-mas mbak-mbak pakai 2 variabel. Nah, kita nanti masuk ke statistik multivariat ya, kita gunakan univariat dan multivariatnya juga ya. Kemudian nanti kita juga praktek dengan seolah-olah data sungguhan, atau kalau sudah punya data beneran juga bisa dimanfaatkan. Nggih, terima kasih teman-teman untuk hari ini. Mohon maaf jika kurang berkenan. Tetap sehat selalu nggih, jaga kondisi. Nah, mari kita tutup dengan baca doa bersama. Berdoa dipersilahkan.
Berdoa cukup nih.